Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama mungkin mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita pada malam hari ini masih sempat melakukan ataupun silaturahmi walaupun dalam virtual seperti ini, dan juga tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baik ayahanda dan ibunda, kakanda sekalian, sebelumnya sekali lagi kami himbau agar kegiatan kita pada malam ini lancar, tidak ada hambatan dan menarik. Kami mohon kepada semuanya untuk mematikan mikrofonnya yang ada di layar HP. Ketika ada gambar mikrofon silahkan dipencet sehingga diskusi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada semuanya karena telah menyempatkan dirinya untuk kemudian bergabung dalam silaturahmi akbar kita pada malam hari ini walaupun hanya dalam virtual. Baik, kegiatan kita pada malam hari ini adalah sesuai dengan brosur yang sudah kita sebar, yaitu silaturahmi akbar keluarga besar Muhammadiyah se-Kalimantan Utara. Adapun tema yang malam hari ini juga mungkin selain diskusi, mungkin juga ada kemudian yang menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu tentang kebijakan yang kemudian hari ini dikeluarkan oleh pemerintah dan bagaimana Muhammadiyah memandang itu. Dan kemudian beberapa hari yang lalu ada edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah dalam panduan terkait tentang ibadah dalam situasi seperti ini. Nah, mungkin itu sedikit nanti yang akan kita diskusikan bersama kedua narasumber kita yang pada malam hari ini juga sudah bergabung di dalam diskusi kita pada malam hari ini, yaitu ada Ayahanda Ketua PWM Samsi Sarman dan juga Bapak Muhammad selaku Ketua MCCC Kalimantan Utara. Nah, nanti kegiatan kita pada malam hari ini setelah nanti kedua narasumber kita menyampaikan paparannya. Setelah itu nanti berikutnya kita akan persilahkan, dan juga pada malam hari ini kita juga mengundang Ketua PDM untuk hadir, dan nanti kita persilahkan kepada para Ketua PDM untuk menyampaikan ataupun mungkin ada tanggapan terkait diskusi kita pada malam hari ini. Dan setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab untuk para peserta. Nah, mungkin seperti itu. Nanti untuk sesi tanya jawabnya silahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kakandaku sekalian, silahkan nanti isi di kolom komentar namanya. Nanti kita sediakan ada kolom komentar, silahkan di list namanya di situ yang kemudian ingin bertanya. Mungkin langsung saja tanpa panjang lebar lagi untuk mengefisienkan waktu. Di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri kita, yaitu yang pertama kami persilahkan kepada Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Utara pada Haji Samsi Sarman. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, peserta pengajian virtual keluarga besar Muhammadiyah yang berbahagia, salam saya kepada semua, dan masih dalam suasana Idul Fitri, saya atas nama pribadi, keluarga, dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Utara mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan
dengan segala keterbatasan kita menunaikan ibadah saum, tapi tetap menjadi energi positif buat kita dalam meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang Persyarikatan Muhammadiyah. Saya tentu sebelum mencari materi, saya sudah coba tanya-tanya dengan APP yang bisa saya hubungi supaya saya juga tidak mengarang sendiri bagaimana perspektif Muhammadiyah terhadap hal itu. Memang diakui bahwa Muhammadiyah sebenarnya tidak begitu welcome dengan istilah new normal itu. Karena Muhammadiyah tidak melihat ada alasan, new normal itu sendiri ditandai dengan relaksasi atau pelonggaran yang sebelumnya diberlakukan PSBB. Yang paling kita lihat duluan adalah relaksasi di bidang perhubungan, di mana bandara dibuka. Kemudian tanggal 5 kemarin kalau di Tarakan sudah dimulai penggunaan rumah-rumah ibadah difungsikan kembali. Dan secara bertahap besok itu akan dibuka pusat-pusat perbelanjaan, kemudian alat transportasi darat, laut. Di Tarakan itu insya Allah tanggal 8 sudah masuk kapal Pelni dan transport laut lainnya yang menghubungkan antar kota, kabupaten di Kalimantan Utara. Itu penandaan new normal yang kita pahami. Nah, dalam hal ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa new normal ini sebenarnya sesuatu yang sangat rentan, di mana pelonggaran atau relaksasi itu menyebabkan arus interaksi manusia itu sangat bebas. Meskipun ada aturan-aturan social distancing dan physical distancing yang tetap diterapkan, protokol kesehatan yang tetap diberlakukan. Namun faktanya, ya kita melihat bahwa apa yang kemarin dibatasi sekarang sudah mulai dibuka. Nah, itulah yang dilihat dari perspektif Muhammadiyah, sebuah ancaman bagi kita masyarakat pada umumnya. Kalau bahasa kasarnya itu, ya silahkan Anda beraktivitas secara biasa, secara normal, dengan segala resiko. Kalau Anda tertular, ya Anda akan sakit. Dan ketika Anda sakit, Anda juga dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah Anda sembuh dan kembali seperti biasa, atau Anda meninggal dunia. Itulah kira-kira tantangan yang ada di depan kita dengan pemberlakuan new normal. Jadi itu ciri new normal yang kita lihat secara fakta. Yang kurang nyaman kita sebutkan, tapi karena ini saya anggap interpretasi ya, bahwa new normal ini sebagai bentuk atau solusi dalam rangka negeri ini terancam bangkrut. Negeri ini terancam bangkrut. Dan itu sangat wajar. Ya, kalau kita anggap negeri ini sebagai sebuah rumah tangga, bagaimana mungkin seseorang hanya di dalam rumah, tidak bekerja, tidak bisa beraktivitas, perekonomian mati, 2 bulan, 3 bulan kita sudah tidak beraktivitas, sebanyak apapun beras yang ada di gudang kita pada saatnya pasti akan habis. Ya, sementara bayangan bahwa sampai kapan kita di rumah itu juga belum ada kejelasan, sehingga itulah semacam ya dalam tanda petik ya udah kita nekat keluar aja, ya, kita nekat keluar saja, kita beraktivitas saja, yang penting jaga kesehatan. Itu gambaran yang saya tangkap dari beberapa informasi teman-teman PP, bahwa memang kita dihadapkan dengan pilihan yang tidak bisa kita elakkan. Bertahan dalam lockdown, bertahan dalam PSBB yang kita juga tidak tahu sampai kapan, tentu akan mematikan perekonomian. Dan matinya perekonomian itu akan menjadi kolap kehidupan berbangsa kita, akan menjadi krisis sosial
pengangguran di mana-mana, mungkin yang tadinya hanya dirumahkan, suatu saat mungkin pengusaha tidak sanggup lagi, bukan hanya dirumahkan tapi di PHK, ya, dan seterusnya. Nah, itulah kekhawatiran, sehingga ya dibukalah relaksasi ini, dibukalah pelonggaran-pelonggaran ini sebagai tanda dari new normal. Yang kedua, mudah-mudahan saya bisa tidak terlalu panjang, bahwa new normal ini secara sederhana kita pahami adalah kita kembali kepada kehidupan yang normal, kembali kepada aktivitas kita yang biasa, tetapi ada sesuatu yang baru, ya, ada sesuatu yang baru, yaitu yang tadi kita tidak biasa pakai masker, ya masker harus menjadi kebiasaan. Yang tadinya kita tidak biasa mencuci tangan, ya mencuci tangan harus menjadi kebiasaan. Kemudian yang tadinya mungkin kita banyak membuang-buang waktu di luar untuk hal-hal yang tidak perlu, sekarang lebih banyak di rumah, tetapi produktif. Nah, rumah kita bikin sebagai rumah yang produktif, belajar, bekerja dari rumah, mungkin saatnya kita juga menuntut ilmu di rumah dan sebagainya. Kemudian menjaga jarak itu tetap diberlakukan dalam kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Saya kira itu bayangan new normal yang dikehendaki. Kemudian terkait dengan edaran PP, ya, saya lebih senang nanti diskusi aja. Terkait dengan edaran PP, saya kira sudah kita terima semua. Yang intinya bahwa kita diberi kesempatan untuk memfungsikan kembali rumah-rumah ibadah di lingkungan persyarikatan, tetapi sangat ketat dalam memperlakukan protokol kesehatan. Bahkan saya berharap semua masjid musola Muhammadiyah jangan segan-segan untuk menjaga masjid kita dari pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Kita masjid organisasi, saya kira lebih mudah mengurusnya daripada masjid masyarakat umum. Kalau masjid masyarakat umum, kita masih 50-50 ya, antara kaidah-kaidah yang tidak Muhammadiyahis maupun yang umum punya. Tapi kalau di masjid organisasi, saya kira kita dengan mudah memperlakukan kaidah-kaidah persyarikatan. Ya, jadi kita terapkan itu. Dan kalau bisa diperketat, ada petugas-petugas. Kalau di masjid lain mungkin agak susah cari petugas, cari relawan. Kita tentu gampang. Itu baju-baju loreng kokam saya kira dimanfaatkan saja untuk berjaga-jaga di depan masjid persyarikatan. Kalau orang mesti minta bantuan ke Polres, ya, yang lain minta bantuan ke Pol PP, minta bantuan ke TNI, kita nggak perlu sebetulnya. Untuk masjid persyarikatan, turunkan kokam, tapak suci, jaga di depan masjid masing-masing, tidak pakai masker jangan dikasih masuk, ya, tidak bawa sajadah jangan dikasih masuk, tidak mau cuci tangan jangan dikasih masuk. Ya, kita bisa lebih ketat dan tidak membutuhkan bahkan mungkin menyediakan, ya maaf, konsumsi untuk petugas-petugas yang kita undang. Kita punya petugas sendiri, lebih elegan, ya, lebih mantap dilihat kalau Muhammadiyah dengan petugas Muhammadiyah sendiri. Nah, mudah-mudahan jangan ada, ya pada saatnya mudah-mudahan jangan ada kasus diketemukan di masjid-masjid persyarikatan. Ya, saya sampaikan bahwa kalau kita tertular COVID-19 itu di mal, di pasar, di toko, agama kita tidak akan mendapat fitnah. Tapi kalau orang tertular COVID-19 di masjid, di musola, pada saat dia berjamaah, maka agama kita akan mendapatkan fitnah. Begitukah Islam dalam melindungi umatnya? Begitukah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sudah beribadah kok masih kena penyakit? Agama yang mendapatkan fitnah buat kita. Nah, sehingga tugas kita, ya, terutama masjid-masjid dan musola persyarikatan, dijaga ketat, terapkan disiplin dengan baik tentang protokol kesehatan agar mudah-mudahan tidak ada terjadi penularan temuan-temuan kasus di rumah-rumah ibadah persyarikatan. Pimpinan dan kader-kader Muhammadiyah saya berharap bisa menjadi contoh. Nah, ya, saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.